Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anisya Siti Soleha, MTM 1950-241 dari kelas 19B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi produksi dengan dua faktor produksi. Di sini yang pertama saya akan membahas mengenai fungsi produksi dengan dua faktor produksi. Dalam analisis ini dimisalkan hanya ada dua faktor produksi yang dapat diubah-ubah penggunaannya dalam proses produksi. Dimisalkan pula bahwa kedua faktor produksi tersebut dapat saling menggantikan. Misalnya, faktor produksi X1 dapat menggantikan faktor produksi X2 dan sebaliknya, seperti faktor produksi X2 dapat menggantikan faktor produksi X1. Masalah yang dihadapi produsen atau pengusaha dalam kasus ini adalah kombinasi mana dari penggunaan faktor produksi itu yang memerlukan biaya terendah untuk menghasilkan suatu jumlah produk tertentu. Selanjutnya yaitu untuk menjawab permasalahan tersebut harus terlebih dahulu pemahaman beberapa konsep. Yang pertama yaitu kurva produksi sama, yang kedua yaitu daya substitusi marginal, dan yang ketiga yaitu garis harga. Selanjutnya yaitu apa sih kurva produk sama itu? Kurva produk sama atau INSO count adalah kurva yang menunjukkan berbagai kemungkinan kombinasi dua input variabel untuk menghasilkan tingkat output tertentu. Selanjutnya yaitu contoh tabel kemungkinan kombinasi X1 dan X2 untuk menghasilkan 100 unit output dan 150 unit output. Dilihat dari tabel tersebut digambarkan dua ISO count untuk dua output, yaitu untuk 100 unit dan 150 unit. Sedangkan untuk grafik yaitu ISO count mempunyai sifat-sifat yang serupa dengan indifference kurva. Sembung ke arah origin, menurun dari kiri ke atas kanan bawah, kurva yang terletak lebih kanan atas menunjukkan tingkat output yang lebih tinggi. Selanjutnya, kurva produk sama juga bisa didapatkan melalui fungsi produksi. Misalnya, kita mempunyai fungsi produksi Y sama dengan 2X1 ditambah 4X2. Dari fungsi ini, kita ingin mendapatkan INSO count untuk output Y sama dengan 100 unit. Maka fungsi tersebut menjadi Y sama dengan 2X plus 1 ditambah 4X2. Y diganti menjadi 100 sama dengan 2X1 ditambah 4X2. 100 dikurangi 4X2 sama dengan 2X1. Selanjutnya 50 dikurangi 2X2 sama dengan 1. Maka dari persamaan ini bisa diperoleh berbagai nilai X1 dan X2 seperti pada tabel berikut. Data pada tabel tersebut dapat digambarkan ke dalam kurva INSO count. Selanjutnya yaitu konsep yang selanjutnya daya substitusi marginal atau marginal rate of technical substitution. Kemampuan mensubstitusi itu disebut daya substitusi marginal. Daya substitusi marginal dan X1 untuk X2 atau MRTX1 X2 didefinisikan sebagai jumlah penggunaan X2 yang harus dikurangi apabila terdapat penambahan penggunaan 1 unit X1 untuk menghasilkan produk tertentu. Selanjutnya yaitu contoh kasus dalam daya substitusi marginal. Contoh mencari MRTSX1 X2 dari data yang telah ditabulasi. Dalam hal ini diambil dari tabel kemungkinan kombinasi X1 dan X2 untuk menghasilkan 100 unit output dan 150 unit output. Tabel dapat dilihat di dalam layar. Selanjutnya MRTX1X2 dapat dicari juga dari fungsi produksi. Misalnya, fungsi produksi Y sama dengan F dalam kurung X1, X2, maka kita dapat menemukan MRTS X1 X2 sebagai berikut, yaitu Y sama dengan F dalam kurung X1, X2. Dapat dikatakan pula bahwa MRTS adalah slope atau sudut kemiringan dari INSO count. Yaitu
Konsep yang ketiga yaitu insokos atau garis harga. Apa sih garis harga itu? Garis harga adalah garis yang menunjukkan berbagai kemungkinan kombinasi dua macam faktor produksi, misal X1 dan X2 yang dapat diperoleh dari sejumlah modal tertentu, misal M. Untuk membentuk garis harga ini diperlukan data A, harga faktor-faktor produksi yang dipergunakan. Dalam garis harga, jika tersedia modal sebanyak M dan harga X1 adalah P1 dan harga X2 adalah P2, maka persamaan harga dapat dicari sebagai berikut, yaitu M sama dengan P1 X1 ditambah P2 X2. Selanjutnya, P2 X2 sama dengan M dikurangi P1 X1. Selanjutnya, X2 sama dengan M dibagi P2 dikurangi P1 dibagi P2 dikali X1 yang menghasilkan persamaan garis harga yang tertera di dalam layar. Selanjutnya yaitu ada permasalahan yang didapat, yaitu kombinasi dua input dengan biaya terendah atau disebut less cost combination. Yaitu persoalan ini adalah menentukan kombinasi input mana yang memerlukan biaya terendah apabila jumlah produksi yang ingin dihasilkan telah ditentukan, yaitu selama delta X2 dikali P2 lebih dari delta X1 dikali P1, maka penggantian delta X2 oleh delta X1 masih menguntungkan. Biaya sudah mencapai minimum apabila delta X2 dikali P2 sama dengan delta X1 dikali P1 atau delta X2 dibagi delta X1 sama dengan P1 dibagi P2 atau MRTS X1 X2 sama dengan P1 dibagi P2. Di dalam kombinasi dua input dengan biaya terendah atau less cost combination, untuk menentukan kombinasi dua input dengan biaya terendah diperlukan dua syarat. Yang pertama yaitu isoc count untuk tingkat output yang dikehendaki dan daya substitusi marginal antara kedua input harus diketahui atau syarat keharusan. Yang kedua yaitu daya substitusi marginal dari X1 untuk X2 dalam kurung MRTS X1 X2 harus sama dengan rasio dengan harga X1 dan harga X2. Syarat kecukupan atau MRTX 1 X2 sama dengan P1 dibagi P2 atau PMX1 dibagi PMX2 sama dengan P1 dibagi P2 atau PMX1 dibagi P1 sama dengan PMX2 dibagi P2. Selanjutnya yaitu kombinasi dua input dengan biaya terendah atau less cost combination. Jika diambil contoh dari tabel berikut yang terdapat di dalam PPT, jika harga X1 sama dengan 200 perak dan harga X2 yaitu Rp1.000 per unit, maka less cost combination adalah pada penggunaan X1 antara 50 dan 60 dan X2 antara 20 dan 18 unit. Pada kombinasi ini P1 sama dengan P2 yaitu Rp200 dibagi Rp1.000 sama dengan delta X2 dibagi delta X1 yang hasilnya yaitu 0,2. Pada kondisi demikian perusahaan akan menghasilkan keuntungan yang maksimum. Dalil less cost combination ini juga berhubungan erat dengan dalil produksi optimum atau dalil keuntungan. Hubungannya adalah sebagai berikut, yaitu less cost combination delta X2 delta X1 sama dengan P1 P2 bila sisi kiri persamaan ini dikaitkan dengan delta Y. Delta Y persamaan tersebut tidak mengalami perubahan nilai, maka dapat dilihat melalui rumusan berikut yang tertera di dalam PPT. Selanjutnya, persoalan less cost combination dapat pula diselesaikan dengan menggunakan grafik. Kombinasi input dengan biaya terendah ini secara grafis dapat digambarkan sebagai berikut yang tertera di dalam PPT. Penjelasannya yaitu titik singgung P antara
Isocos dan isocount merupakan titik kombinasi optimum karena pada titik itu terpenuhi syarat kecukupan, yaitu di mana daya substitusi marginal dari X1 untuk X2 sama dengan perbandingan harga-harga X1 dan X2. Apabila diketahui fungsi produksinya, persoalan last cost combination dapat diselesaikan secara matematis. Misalkan diketahui fungsi produksi yaitu Y sama dengan X12 dikali X23 dengan harga satuan X1 sama dengan Rp5.000 dan harga satuan X2 sama dengan Rp3.000. Maka tentukan kombinasi optimum untuk mencapai produk sebesar 100 satuan. Maka jawabannya yaitu persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan memakai pertolongan Lagrange multiplier, yaitu min E sama dengan P1 dikali X1 ditambah P2 dikali X2 dikurangi lambda di dalam kurung X1 pangkat 2 dikali X2 pangkat 3 dikurangi 100. Selanjutnya min E sama dengan 5000 X1 ditambah 3000 X2 dikurangi lambda dalam kurung X1 pangkat 2 dikali X2 pangkat 3 dikurangi 100. Maka setelah itu muncullah persamaan. Persamaan tersebut yaitu yang pertama 5000 dikurangi 2 lambda dikali X1 dikali X2 pangkat 3 sama dengan 0. Yang kedua yaitu persamaan 3000 dikurangi 3 lambda dikali X1 pangkat 2 dikali X2 pangkat 2 sama dengan 0. Yang ketiga yaitu X1 pangkat 2 dikali X2 pangkat 3 dikurangi 100 sama dengan 0. Jadi dengan kombinasi X1 dan X1 sama dengan 1,45 dan X2 sama dengan 3,625, biaya produksi dapat diminimumkan untuk memproduksi 100 satuan produk. Biaya produksi tersebut adalah 5000 dikali 1,45 yaitu dari X1 ditambah 3000 dikali 3,625 yang didapat dari X2. Maka didapatkan hasil yaitu 18.125. Sekian dan terima kasih video pembahasan mengenai fungsi produk dengan dua faktor produksi. Maaf apabila masih banyak kesalahan karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Sekian dan terima kasih.